Demo Patii dan cerita sandal melayang. Rangkuman demo tuntutan lengsernya Bupati Pati, Sudewo 13 Agustus 2025. Siapa yang akan melakukan penolakan Yayak Gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Kabupaten Pati menjadi sorotan nasional setelah gelombang demonstrasi besar yang berujung pada tuntutan pelengseran Bupati Sudewo. Eskalasi kemarahan publik ini tidak terjadi dalam semalam. Ngerti nggak? Nah, kebijakan Pak Sudewo melanggar perda. Kau sampai pasangan. Kau juga tertib. Masalah kamu. Karo ke melanggar perda. Hancurkan. Uang cilik beja-beja. Aksi demonstrasi akbar pada 13 Agustus 2025 berawal dari kebijakan Pemkab Pati yang menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) hingga 250%. Sudewo beralasan kenaikan ini diperlukan untuk mendongkrak pendapatan daerah guna perbaikan infrastruktur jalan dan pelayanan publik, mengingat PBB tidak pernah naik selama 14 tahun terakhir. Baik, Gesi harap tetap berhati-hati dalam melakukan laporan bersama juru kamera, mengingat situasi semakin ricuh. Gesi, bisa Anda sampaikan dari pandangan Anda tadi ada berapa korban yang memasuki atau yang dibawa ambulans? Lintang terkait korban atau mungkin masa begitu ya dibawa atau diamankan oleh personil ini kami tidak bisa memastikan karena memang ada saat pertama gas air mata tadi ditembakkan, masyarakat ini langsung keluar ataupun bubar terkait. Sudewo sudah hadir dalam salah satu ruangan di pendopo. Nanti dan nampaknya akan langsung keluar bertemu dengan sini tangga Sekitar pukul 12 siang, Sudewo pun hadir menemui pendemo. Tapi apalah daya, dia tak mampu menahan lemparah benda-benda dan sandal dari para pendemo. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Komitmen ya. Koordinator demo pun kewalahan menahan aksi yang anarkis. Dialog peta, ngomong tadi kabeh kocok-kocokku polisi yang betakno. Baliknya ngomong tani. Oh, enggak
komitmen ya? Kok nggak komitmen ya? Menyampaikan sekali Pak demi keselamatan dengan Pak datang sabar turun demi menjaga keselamatan jenengan. Sudewo menyangka adanya korban yang berjatuhan. Informasi itu saya cek di rumah sakit, di kepolisian, di dinas kesehatan, nggak ada. Jadi berita itu juga hoax. Alhamdulillah tidak ada korban. Dan semua yang sempat dirawat di rumah sakit sekarang sudah dalam kondisi baik, normal kembali, sehat kembali. Alhamdulillah nggak ada korban yang cukup signifikan. Oke, kalau tadi mengatakan peserta aksi meninggal dunia, apakah benar Pak Artono? Kalau hal tersebut sedang kita konfirmasi ya, kita cek dulu apakah itu benar atau tidak, faktanya seperti apa, dan sumber berita dari mana. Itu harus kita konfirmasi dulu. Kita ya memang sumber awalnya memang kita tidak jelas ya, tapi ya, kabarnya tersiar di sosmed. Ya. Artinya sampai sekarang belum valid informasi itu ya Pak? Belum. Kita belum menerima. Tak lama kemudian ada keterangan jumlah korban dari Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda Jawa Ada Tengah. korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota Polri maupun dari masyarakat terhadap aksi anarkis ini, yaitu ada 34 orang saat ini sedang diobati dan dirawat di rumah sakit selesai, dan ada yang sudah dipulangkan karena tidak terlalu riskan atau berbahaya untuk sakit ini. Kurang lebih ada 7 dari anggota Polri ya, 7 atau mungkin bisa lebih. Kemudian karena sementara datanya dan sisanya ada di masyarakat. Rata-rata lukanya ada luka dari lebam, kemudian luka bocor kepala atau luka kepala, robek, kulit, aksi anarkis. Dan sampai saat ini, sampai sore hari ini, hasil penelusuran dari kita dari kepolisian nihil adanya. Tidak ada korban yang meninggal dunia dari. Usai ditinggal masa aksi, ratusan petugas kebersihan dibantu 150 aparat TNI membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Sedangkan sejumlah personel aparat gabungan lain masih disiagakan menjaga pendopo Pati. Tidak hanya turut serta mengamankan jalannya aksi masyarakat yang sempat memanas, petugas gabungan TNI Polri hingga kini masih bersiaga menjaga komplek kantor Bupati Pati guna mencegah adanya aksi susulan. Sementara itu pemirsa, usai didesak mundur dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Pati, Sudewo merasa tidak dapat dilengsarkan begitu saja. Menurutnya, ia dipilih oleh rakyat dan harus ada mekanisme yang dijalani guna melengsarkan posisinya sebagai bupati. Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Menuntut dengan tuntutan seperti itu, semuanya ada mekanismenya. Dengan kejadian yang semacam ini saya harapkan menjadi pembelajaran semua warga Kabupaten Pati dan pembelajaran bagi saya. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir, tidak akan terulang lagi, supaya pembangunan berjalan. Diketahui pemirsa, tuntutan ini muncul setelah Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan atau PBB hingga 250%. Dirinya juga sempat menantang warga yang memprotes kebijakan itu untuk menggelar demo. Kebijakan itu pun kemudian dianulir. Sudewo juga telah meminta maaf atas pernyataannya. Namun, warga tetap menuntut Sudewo mundur dalam demo hari ini yang diwarnai kericuhan. Tanggapan istana atas demo besar-besaran ini. Kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri, memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati, kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait
dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati ya, berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati. Semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik itu, bahwa kita juga menghormati semua proses ya, unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati. Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses kita hormati, dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak, bahwa beliau adalah kader Partai Gerindra secara internal. Kebetulan karena kami juga berada di partai yang sama, itu kami lakukan. Pembinaan itu kita lakukan baik dari Pak Sekjen, Pak Sugiono, maupun melalui Ketua DPD. Kami sendiri pun juga selaku Ketua organisasi juga melakukan proses pembinaan yang tidak jauh berbeda dengan yang tadi saya sampaikan, Bapak. Ya, sebagai pejabat publik, apalagi juga membawa nama baik partai, disitulah memang kita harus berhati-hati. Dan dalam perjalanannya juga kita lihat Pak Bupati juga menyampaikan permohonan maaf ya terhadap statement beliau yang mungkin itulah yang menyebabkan munculnya dinamika yang terjadi sekarang di Kabupaten Pati. Tentunya kalau beliau ya menyayangkan kan. Itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respon beliau terhadap siapapun itu. Kita sih berharap segera selesai lah, karena kan apapun itu jangan sampai kemudian mengganggu kehidupan bermasyarakat di Pati, jangan juga mengganggu kehidupan ekonomi di Pati, apalagi ini menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi semoga bisa segera dicari jalan keluar oleh masing-masing. Jumlah korban luka kini tercatat 64 orang, sedangkan korban meninggal dunia belum ditemukan. Dari 64 korban luka tersebut, ada yang dirawat di RSUD Raa Soewondo, Klinik Marga Husada, Klinik Pratama PMI, RS Keluarga Sehat, dan perawatan di tempat, kata pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Laki Pratugas Nasrimo, di Pati, Rabu 13 Agustus 2025, seperti dilansir dari Antara. Rinciannya, 40 orang dirawat di RSUD Raa Soewondo, 4 orang di Klinik Marga Husada, 1 orang di Klinik Pratama PMI, 7 orang di RS Keluarga Sehat, dan 12 orang menjalani perawatan di tempat. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetaplah di channel Politik Populer Update. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.